Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat rekan-rekan media, baik media cetak, online maupun media TV. Yang kami hormati para kasih di sini hadir Pak Kasih Bundel, Pak Kasubsi di Hidup, Pak Edi, sama Kasubsi di Intel, Pak Edi. Nah, ini kasih datang baru sampai, habis datang dulu, salam dulu, besok dulu. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita sekalian dapat berkumpul pada sore hari ini, pada hari Jumat penuh berkah insya Allah, dalam rangka kita mau paparan terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Pekanbaru selama 1 tahun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media, tentunya yang sudah melaksanakan norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, yang mempunyai fungsi bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan maupun social control. Tentunya tanpa adanya media, kinerja sebagus apapun dari kelembagaan termasuk kejaksaan itu tidak akan tersampaikan kepada masyarakat. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran media sore hari ini. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru akan berupaya berusaha untuk menyampaikan kinerja Kejaksaan Negeri Pekanbaru tahun 2023, tentunya melalui fungsional dari masing-masing bidang. Karena untuk program kerja dan kegiatan tahun 2023 itu ada 2. Pertama, program penegakan dan pelayanan hukum. Itu terdiri dari bidang teknis, bidang intelijen, bidang disus, datur maupun dari kasih pengelolaan barang bukti. Kemudian untuk dukungan, program dukungan manajemen, itu leading sektornya ada pada bidang pembinaan, yaitu Kasubagin, terkait dengan dukungan manajemen Kejari Pekanbaru, terkait dengan pengadaan, pembangunan, peningkatan sarana prasarana di Kejari Pekanbaru. Baik, mengawali paparan pada sore hari ini, pertama terkait dengan kinerja intelijen. Tentunya kinerja intelijen kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, bahwa kita ini intelijen kejaksaan sebagai salah satu penyelenggara intelijen dalam hal penegakan hukum. Yang utama di sini adalah kegiatannya berupa kegiatan operasi intelijen. Itu ada satu kegiatan. Tentunya di sini mengikuti anggaran yang tersedia. Karena banyak kegiatan operasi intelijen yang tidak kita sampaikan, tapi tidak dilaporkan di sini. Karena ini mengikuti anggaran yang disediakan. Kemudian kegiatan pengawasan aliran kepercayaan, kita ada 2 kegiatan. Penerangan hukum ada 2 kegiatan. Jaksa masuk sekolah ada 3 kegiatan. Kita kerjasama dengan Dignas. Karena tugas utama dari intelijen adalah untuk pencegahan tipikor maupun pencegahan tindak pidana lainnya. Jaksa menyapa ada 2 kegiatan. Kemudian untuk pengamanan pembangunan proyek strategis itu ada 15 kegiatan. Dari sebagaimana amanat Undang-Undang 11 tahun 2021 bahwa kita juga harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di daerah. Proyek strategis yang sudah ditunjuk oleh Pemko itu ada 26 semuanya berdasarkan SK Wali Kota nomor 262 tahun 2023. Itu ada 26 kegiatan. Yang kita lakukan PPS itu ada 15 kegiatan. Kemudian di sini yang lainnya adalah merupakan kegiatan intelijen dari mulai Sprintuk sampai dengan Opsin, Lapimnar maupun Lapimsus. Itu kinerja dari bidang intelijen. Kemudian berikutnya adalah karena ini masalah penegakan hukum dan pelayanan hukum terkait teknis. Yang kedua terkait dengan kinerja bidang tindak pidana umum. Surat penerimaan
penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polresta maupun dari Polda maupun Kejati itu secara keseluruhan terdiri dari 1.347 SPDP. Kemudian dari SPDP itu berkembang, kita melakukan telahan melalui pra penuntutan itu menjadi 1.369. Kemudian penuntutan 1.451, eksekusi 1.353. Kenapa berkembang dari SPDP? Karena pada saat penelitian berkas perkara ada kalanya terjadi pengembangan penyidikan. Setelah dilakukan penelitian, ada berkembangnya pihak yang dirasa bertanggung jawab, sehingga kita mengasih petunjuk kepada penyidik agar terhadap si A dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut pasal sangkaan yang disangkakan. Kemudian kita juga berdasarkan Pedoman nomor 5 tahun 2020 tentang pembuktian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice, itu ada 6 yang sudah kita lakukan RJ, sudah ada 6 perkara. Kemudian pada tahun 2023 juga total tuntutan mati terdakwa ada 11 terdakwa, tuntutan seumur hidup 7 terdakwa. Kemudian dari 1.347 itu kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada orang dan harta benda itu 836. Kemudian terkait dengan keamanan dan ketertiban umum itu ada 200 perkara. Narkotika ada 311 perkara. Jadi yang dominan adalah terkait dengan harta, baik itu pencurian dan kekerasan, penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Posisi kedua itu ya di kita ini yang perlu kita kaji bersama adalah perkara narkotika, itu sangat banyak sekali. Dan rata-rata juga yang kita lakukan tuntutan pidana mati itu adalah narkotika. Kemudian untuk PNBP dari tilang, kita juga dapat tilang itu PNBP sebesar 2.349.515 rupiah. Tilang tahun 2023 itu sebanyak 29.728 berkas. Nah, kemudian untuk kinerja dari bidang tindak pidana khusus tahun 2023 penyelidikan ada 5 perkara. Dari 5 penyelidikan 3 naik ke penyidikan. Salah satunya adalah dari penyidikan itu yang merugikan keuangan negara 8,1 miliar. Kemudian penuntutan kita ada 6 perkara dan eksekusi ada 11 perkara. Penuntutan itu baik perkara yang bersumber dari kejaksaan maupun dari kepolisian. Baik itu melalui Polda ke Kejati ke kita maupun dari Kejati ke kita. Karena penuntutan ada pada di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Kemudian untuk kinerja bidang tindak pidana khusus ini, kita sudah berhasil mengembalikan keuangan negara sebesar 18 miliar 83 juta 72 rupiah. Itu kita koordinasi dengan hasil barang bukti maupun dengan pusat pemulihan aset dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena banyak beberapa perkara yang sudah lama seperti kasus Abo, Niwen, Dunun dan lain sebagainya. Sehingga kemarin berdasarkan hasil ada lelang yang telah kita laksanakan berhasil mengembalikan 18 miliar. Nah, kemudian untuk tahap penuntutan di sini ada 1 yaitu Haji Rami Jawa itu ada di 126 juta. Untuk tahap eksekusi itu ada 6 dan masih ada pembayaran terkait dengan uang pengganti. Nah, berikutnya adalah kinerja dari bidang perdata dan tata usaha negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bidang perdata dan tata usaha negara kita, yaitu kejaksaan, khususnya yang di bagian sektor ada pada Kasih Jatuh, Pak Gubernur, kita untuk dan atas nama pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kita dapat mewakili baik itu litigasi maupun non litigasi. Untuk bidang perdata sendiri itu bantuan hukum litigasi ada 5 litigasi, kemudian non litigasi ada 66, untuk pendampingan ada 7, untuk pelayanan hukum ada 24, tindakan hukum lainnya ada 1,
Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara berhasil melakukan pemulihan keuangan negara sekitar 6.220.596.0602 rupiah. Kemudian kita juga MOU ada 15 dengan berbagai instansi, baik itu dengan Pemko, kemudian dengan BPJS, PLN, dan lain sebagainya. Ini untuk terakhir, masih ada satu lagi kinerja dari bidang pembinaan. Untuk kinerja dari pengelolaan barang bukti, kita sudah beberapa kali melakukan pemusnahan, dan ini koordinasi kerjasama dengan Pitsus maupun dengan pusat pengendalian aset, itu nilainya sama tadi. PNBP-nya dapat di angka 18.321,118.987 rupiah. Nah, kemudian untuk dukungan manajemen dan pengadaan sarana prasarana, ini leading sektor ada pada bidang perdata dan bidang pembinaan. Alhamdulillah Kejaksaan Negeri Pekanbaru ini 2019 kita dapat predikat BBK, 2020 PBBM, kemudian 2022 kemarin kita mendapat Yanrik bintang rendah, dan 2023 alhamdulillah kita dapat penghargaan untuk layanan kategori layanan barang dan layanan barang pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Alhamdulillah kita dapat penghargaan dari Jaksa Agung. Kemudian dari internal kita juga peringkat terbaik kedua se-wilayah Riau dari capaian kinerja yang ada di Kejaksaan wilayah Kejati Riau, itu ada 12 kejari, kita peringkat kedua. Kemudian kita juga untuk tugas dari pembinaan, kita di samping melakukan pelayanan kepada internal, kita juga untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada eksternal, terutama yang membutuhkan pelayanan kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Demikian rekan-rekan dari media yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kalau memang saya bisa jawab, kalau enggak PR, ya nanti kasih intel atau kasih data yang menjawab. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan penerimaan kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup aja, nggak ada pertanyaan. Jumlah ini Pak, DPO yang belum tertangkap. Mungkin kawan-kawan nanti kalau ada yang bertanya sebutin nama sama media mana. Iya Pak, ini Pak. Tadi dari pagi sore. Itu Pak terkait DPO yang belum tertangkap, itu dari Pekanbaru ada berapa, yang Pitsus berapa, yang hidung berapa. Untuk Windum itu mungkin Pak ini bisa disampaikan ada, karena untuk teknis mungkin nanti kita sampaikan ke bidang teknis. Tapi yang namanya DPO itu merupakan tugas kewajiban kita untuk melakukan pencarian sampai ketemu. Di sini juga ada tabur dari Intel, ada anggarannya juga, itu harus diupayakan untuk ketemu. Pitsus kurang lebih secara jelasnya rincinya ada di kasih Pitsus pahamannya. Mungkin nanti dia tetap kita pokoknya upayakan untuk selalu dilakukan pencarian. Apalagi sekarang kita udah koordinasi dengan AMC dari Kejagung, itu selalu kita koordinasikan dengan pihak biasa monitoring saya. Kalau ini saya nggak ada betul katanya ada. Terima kasih Bapak Fandi. Kalau untuk DPO, kalau memang kami dari Polisi Intelligence izin Pak, karena kan sifatnya kita mensupport sebagai berbagai bidang, artinya semua itu tergantung permintaan. Jadi dari itu misalnya ada DPO akan mengirimkan surat kepada Intel untuk minta bantuan dari DPO yang tadi prosesnya sudah disampaikan ke Pak Najari. Begitu juga Pitsus. Namun untuk sejauh ini intelijen belum pernah ada menerima surat permintaan dari Bidum ataupun Pitsus. Kalau misalnya data ada apa tidaknya nanti ke bidangnya masing-masing. Ini terima kasih. Baik, terima kasih.
surat pasal 270 itu ketika kita sudah menerima putusan salinan yang inkrah, maka segera kita harus laksanakan eksekusi setelah kita terima. Dan kalanya pada saat kita eksekusi, baik itu tersangka maupun terdakwanya sudah tidak ada di tempat, sehingga kita terbitkan DPO. Tapi tetap kita akan berupaya berusaha. Nanti bila mana ada informasi dari rekan-rekan media, tentunya akan kita tindak lanjuti. Kalau untuk Tipikor selama ini kita sudah koordinasi untuk selalu tetap mencari berupaya untuk bisa ketemu. Mungkin itu Pak Panik. Yang lain berikutnya, silakan Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, saya Dodi dari beliau. Mungkin yang mau tanyakan pertama itu terkait dengan kegiatan pengamanan dan pendampingan proyek Pak. Karena pengamanan itu ada intelijen dan pendampingan di datur. Itu apakah seluruh kegiatan yang diamankan atau pendampingan ada yang tidak selesai? Lalu seperti apa tindakan kalau saat selesai? Lalu yang kedua untuk perkara pidum. Tadi ada beberapa terdakwa yang dituntut dalam arti dalam seumur hidup. Itu umumnya untuk perkara apa Bapak? Apakah semua narkotika atau ada perkara lainnya? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan PPS dan pendampingan. Kalau untuk amanat dari Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, bahwa dasarnya kita ini kejaksaan harus memberikan kontribusi terkait dengan pembangunan yang ada di wilayah. Untuk pembangunan proyek strategis itu syarat utamanya harus ditunjuk dengan SK Bupati, Wali Kota, Gubernur, Gubernur, Wali Kota maupun Bupati. Artinya dikejari di wilayah Kota Pekanbaru ini berdasarkan surat keputusan Wali Kota nomor 262 itu ada 26 yang merupakan itu proyek strategis. Adapun kriteria maupun standar yang dilakukan bahwa itu merupakan proyek strategis itu mungkin ada di daerah. Tapi kejaksaan baik diminta maupun tidak diminta, tetap kita akan melakukan pengamanan pembangunan proyek strategis. Agar kenapa? Yang dilakukan apa? Kalau untuk PPS itu ada 3, pengamanan personil, pengamanan material, dan pengamanan birokrasi. Ketika itu ada dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, contohnya salah satu ada pembangunan di sini ada keterkaitan dengan pihak perizinan atau dengan koordinasi dengan instansi lain, maka kita di situ untuk mengamankan bagaimana proyek ini tidak terkendala, baik itu tepat waktu, tepat mutu maupun tepat sasaran. Nah, untuk yang pendampingan yang disampaikan Pak Dodi itu tadi, memang untuk Datun di sini sifatnya harus ada permohonan untuk dilakukan pendampingan. Tentunya pendampingan di sini, itu terkait dengan yuridis normatif dari proyek itu sendiri, lebih kepada kontraktual dari pelaksanaan proyek. Namun intinya ketika itu tidak ada proyek itu tidak selesai, tetap kita sampaikan sesuai dengan peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Begitu Pak Dodi. Kemudian yang kedua terkait dengan DPO dan pidana mati maupun seumur hidup itu kebanyakan adalah dari perkara yang bersumber dari peristiwa pidana narkotika. Mungkin itu Pak Dodi, siap? Ada lagi yang lain? Ada tambahan Pak? Kasih. Ya. Terima kasih Pak. Izin tambahan mungkin dari pertanyaan Pak Dodi tadi, intinya khususnya itu dari pengawalan atau pengamanan terhadap semua kegiatan dari 15 itu alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Cuma ada beberapa satu itu prosesnya akan lewat waktu, namun tetap prosedur akan dilalui, prosedur hukum yaitu sanksi denda sesuai dengan aturan. Ini kita laksanakan bagaimana agar proyek ini tetap berjalan dengan baik, pekerjaan selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Makanya proses itu tetap dilalui walaupun berakhir dengan denda mau tidak mau. Artinya proses kami juga pengawalan di situ adalah seperti itu. Hal-hal yang mencegah jika ada hambatan-hambatan yang di proses di lapangan,
saya pekerjaan di lapangan. Tapi nanti terhadap pekerjaan tersebut jika memang tidak bisa kita arahkan, memang ADHD-nya tidak kooperatif misalnya, atau tidak menjalankan apa yang kita instruksikan, kita koordinasikan dan kolaborasi, kita bisa putus. Namun sejauh ini masih jalan dengan baik. Itu berapa Pak? Yang mana? Yang ada penambahan waktu itu berapa? Itu kalau nggak salah spam. Jadi kayak apa, saluran air untuk buang apa? Ya kami bilang itu spam cilik lah. Dinas mana? PPR. Kalau dulu PPR. Ya di sini Pak Dodi ya, rekan-rekan media, kita juga disampaikan dalam PPS ini bahwa kita ini diminta atau tidak diminta tetap akan kita lakukan pendampingan terhadap PPS. Ada yang sudah didampingi, kita juga berusaha objektif. Ada 3 yang kita putuskan karena dia tidak kooperatif, tapi tetap kita bantu. Ada 3 yang putuskan 3 ya. Ini Pak, yang diputuskan Pak. Yang kita putuskan 4 karena kita juga maunya masuk tim PPS, ya kita harus koordinasi kolaborasi. Jangan sampai kita masuk PPS tapi kita diajak diskusi tiap permasalahan. Ada salah satu beberapa dari yang kita dampingi, kita lakukan penghentian atau keputusan tidak dilakukan PPS, tapi tetap kita laksanakan monitoring terhadap pekerjaan itu agar tidak terjadi penyimpangan. Mungkin itu Pak Dodi, terima kasih. Sementara mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Masinter, Pak Masidatul, ada yang bisa sampaikan? Ya Pak Dodi, sementara itu cukup ya. Kali ini saya ucapkan terima kasih karena ini ada panggilan yang terjadi sebentar. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesediaan dari rekan-rekan media. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.